Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu berkaitan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan oleh pelamar yang sudah lolos seleksi administrasi, khususnya bagi guru honorer yang masuk dalam prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Nah, jadi jika melihat hasil dari seleksi administrasi P3K Guru tahun 2022, ini banyak sekali pelamar yang dinyatakan lolos Bapak Ibu. Banyak pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, jadi langkah selanjutnya bagi Bapak Ibu pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 yang dinyatakan lolos, ini akan melaksanakan seleksi kompetensi yaitu penilaian kesesuaian, yang mana nantinya akan dilakukan penilaian oleh BKPSDM, Dinas Pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini, dan sebelum lanjut seperti biasa admin ingatkan kembali jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum mengecek hasil seleksi administrasi, Bapak Ibu bisa mengecek di portal sscsnbkn.go.id, yaitu di akun masing-masing pelamar, yang mana di bagian bawah ini nantinya akan ada pengumuman bahwa Bapak Ibu dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dan juga Bapak Ibu bisa mengecek di layanan informasi Bapak Ibu. Nah, di bagian ini info instansi. Nah, Bapak Ibu langsung saja klik yang info instansi. Kemudian Bapak Ibu tinggal ketikkan saja nama instansi Bapak Ibu, yaitu nama instansi yang ingin dicari. Nah, contohnya misalkan Kabupaten Bondowoso. Nah, ini dia Bapak Ibu langsung saja klik di web instansi ini. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi masing-masing instansi akan mengumumkan di website resminya ini terkait hasil seleksi administrasi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk yang Kabupaten Bondowoso. Nah, untuk di Kabupaten Bondowoso ini sebagian besar ataupun banyak pelamar P2 dan P3 yang lolos seleksi administrasi Bapak Ibu. Nah, jadi langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan oleh pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 yang lolos seleksi administrasi ini adalah melakukan tes kompetensi yaitu penilaian kesesuaian. Nah, jadi di website resmi Kemendikbud ini sudah diumumkan Bapak Ibu bahwa untuk penilaian kesesuaian observasi bagi P2 dan P3 ini akan dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan 28 November dan dilanjutkan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM ini tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2022. Nah, jadi Bapak Ibu persiapkan untuk penilaian kesesuaian ataupun observasi ini. Nah, ini dia Ibu, ini adalah langkah-langkah ataupun alur yang nantinya akan dilalui oleh pelamar P2 dan P3 yang sudah lolos seleksi administrasi. Nah, jadi yang pertama pengumuman seleksi administrasi. Nah, ini sudah Ibu, sudah diketahui apakah lolos atau tidak. Selanjutnya pelamar akan melaksanakan seleksi kompetensi. Ini seleksi observasi ataupun penilaian kesesuaian. Nah, ini dia Ibu, ini ketentuannya bagi pelamar P2 dan pelamar P3, yang mana penilaian kesesuaian ini terdiri dari kompetensi, kinerja, dan latar belakang, yang mana nantinya akan dinilai oleh pengawas, kepala sekolah, guru senior, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan. Nah, jadi ini dia Ibu, ini adalah tim penilai yang akan menilai dari pelamar P2 dan pelamar P3. Kemudian selanjutnya setelah seleksi kompetensi selesai maka akan dilakukan sanggah kompetensi. Nah, jadi nantinya akan diumumkan terkait pelamar-pelamar yang sudah seleksi kompetensi. Nah, jadi bagi pelamar yang tidak puas ataupun keberatan terkait hasil seleksi kompetensi ini, pelamar diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, sanggah kompetensi. Selanjutnya panitia akan mengumumkan kembali pengumuman hasil seleksi kompetensi. Dan yang terakhir yaitu guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Nah, jadi nantinya akan di-ranking Bapak Ibu, akan di-ranking guru yang memiliki nilai tertinggi ataupun peringkat terbaik, maka nantinya akan lolos di sekolah induknya. Nah, jadi ini lolos melalui seleksi observasi ataupun penilaian kesesuaian.
Kemudian ini adalah teori indikator kompetensi Bapak Ibu. Ini adalah indikator dari kompetensi. Ini merujuk pada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 tentang kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Dan juga merujuk pada Undang-Undang ASN Bapak Ibu nomor 5 tahun 2014 tentang kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, jadi kompetensi guru ini menggabungkan dua undang-undang ini, yaitu guru dan dosen dan juga Undang-Undang ASN. Kemudian perasan indikator. Nah, ini deh Bu, ini lebih rincinya, yaitu kompetensi Undang-Undang Guru. Ini terdiri dari kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kemudian kompetensi Undang-Undang ASN ini terdiri dari teknis. Nah, jadi kepribadian, pedagogik, dan profesional ini masuk dalam teknis. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang manajerial dan sosiokultural ini masuk dalam yang sosial. Nah, jadi seperti itu untuk indikator dalam kompetensi penilaian. Kemudian ini adalah indikatornya Bapak Ibu. Indikatornya yang pertama adalah kebiasaan refleksi. Nah, jadi kebiasaan refleksi ini terdiri dari 3 butir soal. Kemudian pembelajaran ini terdiri dari 3 soal juga. Kemudian kenyamanan dan keamanan dalam belajar ini juga 3 soal. Kemudian efektivitas pembelajaran dan asesmen ini juga 3 soal. Kemudian struktur pengetahuan ini juga 3 soal. Nah, jadi seperti itu untuk yang kompetensi teknis. Kemudian untuk yang manajerial ini indikatornya pengembangan diri. Ini 3 soal. Kemudian aktif berkomunikasi ini juga 3 soal. Kemudian bekerja sama ini juga 3 soal. Kemudian untuk yang sosiokultural perekat kebangsaan. Kemudian ini adalah instrumen Bapak Ibu, contoh instrumen seleksi kesesuaian kompetensi. Dalam melakukan pendekatan, kandidat melakukan, mencatat kekurangan, 2, kemudian meminta masukan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan, 1, kemudian refleksi bersama serta meminta masukan, ini 4, kemudian selalu meminta pendapat tentang diri sendiri, ini 3. Nah, jadi seperti itu untuk instrumen dan juga indikator dalam seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini untuk kisi-kisi instrumen penilaian kinerja. Nah, ini dia kisi-kisinya bagi Bapak Ibu yang nantinya akan dites kinerjanya. Kita lihat yang pertama adalah aspek perilaku. Ini orientasi pelayanannya. Nah, jadi orientasi pelayanannya ini bagaimana, kemudian komitmennya ini seperti apa, kemudian kerjasamanya, kemudian kepemimpinannya. Nah, jadi seperti itu 4 aspek perilaku yang nantinya akan dinilai dalam penilaian kesesuaian ataupun kinerja. Nah, untuk tim penilai ini 2 hari Bapak Ibu, 2 hari H1 dan juga H2. Ini kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Kemudian verifikator ini 5 hari Bapak Ibu, H3 sampai dengan H7. Ini Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kemudian portofolio guru. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah tim penilai melakukan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek kinerja, yaitu orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, 4 aspek inilah yang nantinya akan dinilai oleh tim penilai. Kemudian hasil penilaian dari tim penilai ini akan diakumulasikan Bapak Ibu dengan pembobotan yang tadi, yaitu 40% dan 60%. Nah, ini dia pembobotan hasil akhir tim penilai X persentase persetujuan. Nah, jadi seperti itu untuk hasil akhir penilai. Nah, ini dia Bapak Ibu persentase persetujuan. Nah, jadi untuk 1 ini 60%, kemudian 2 70%, 3 80%, 4 90%, dan 5 adalah 100%. Dan yang terakhir adalah skor kinerja. Nah, jadi seperti itu untuk kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian ataupun kinerja. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu alur ataupun sistem penilaian bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.